Shalom, perkenalkan nama saya Alvendri Putra Kerenting dengan NIM 2314201078 kelas A5 semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah proses keperawatan berpikir kritis, dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih, Eskep Nurse MMR. Kita masuk ke dalam materi. Asuhan keperawatan, risiko intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas adalah suatu kondisi di mana seorang kekurangan energi fisik atau mental untuk melakukan atau menyelesaikan aktivitas yang diperlukan. Berbeda dengan kelelahan, yaitu perasaan lelah yang subjektif dan terus-menerus yang dapat dihilangkan dengan istirahat. Tujuan pengobatan kelelahan adalah untuk membantu klien beradaptasi dengan kelelahan. Sedangkan tujuan pengobatan intoleransi aktivitas adalah untuk meningkatkan intoleransi klien terhadap aktivitas. Diagnosa keperawatan intoleransi aktivitas. Penyebab 1. Ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan kebutuhan oksigen. 2. Tidak baring. 3. Kelemahan. 4. Imobilitas. 5. Gaya hidup monoton. Gejala dan tanda mayor. 1. Mengeluh lelah. Frekuensi jantung meningkat 20% dari kondisi istirahat. Gejala dan tanda minor. 1. Dispnea saat atau setelah aktivitas. 2. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas. 3. Merasa lelah. Tekanan darah berubah 20% dari kondisi istirahat. 2. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat setelah aktivitas. 3. Gambaran EKG menunjukkan iskemia. 4. Cyanosis. Kondisi terkait klinis anemia. Di buku SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria. Hasil: 1. Keluhan lelah meningkat. 2. Dispnea saat aktivitas menurun. 3. Dispnea setelah aktivitas menurun. 4. Aritmia saat aktivitas menurun. 5. Cyanosis menurun. 6. Perasaan lelah menurun. 7. Frekuensi andi membaik. 8. Warna kulit membaik. 9. Tekanan darah membaik. 10. Saturasi oksigen membaik. 11. Frekuensi nafas membaik. Dan yang terakhir 12. EKG iskemia membaik. Dalam buku Psiki, Manajemen Energi, observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Yang kedua, monitor kelelahan fisik dan emosional. Ketiga, monitor pola dan jam tidur. 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutik. Yang kelima, sediakan lingkungan nyaman, rendah stimulus, cahaya, suara, atau kunjungan. Keenam, lakukan latihan rentang gerak pasif dan atau aktif. 7. Berikan aktivitas secara distraksi
yang menenangkan. Ke-8, fasilitas duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Edukasi, anjurkan tirai baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda gejala kelelahan tidak berkurang. Anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Sekian, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang masih bingung untuk bergabung di universitas mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena sekarang universitas kami telah dibuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Dan bagi teman-teman, mari bergabung bersama kami di UNPI.